Halo, selamat pagi. Hari ini Ayah Nugroho akan mereview hasil belajar dari Mikael yang hari ini sudah mulai mendapatkan rapot. Kemarin Mikael mendapatkan peringkat 2 untuk proses pembelajarannya. Hari ini Ayah akan mereview apakah hasil belajarnya dan bagaimana proses belajar selama semester 1 dan semester 2 adik-adik semua. Di sini Mikael Dwi Adi Nugroho 0202 untuk semester 1, aspek nilai agama dan moral Mika berkembang sangat baik dan dibuktikan dengan anak-anak bisa memimpin doa. Jadi Mikael dari segi kepelatihan agama, pembelajaran agama mampu dengan teman-temannya memilih untuk memimpin menjadi leader dalam berdoa, dan puji Tuhan Mikael memang sudah bisa berdoa. Terus untuk semester 2 Mikael dapat mengembangkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai moral dan etika, pengembangan pemahaman awal tentang dimensi spiritual dalam kehidupan. Jadi di sini untuk pemahaman moral dan etika itu sangat baik sekali, dengan penandaan bahwa awal tentang dimensi teman-temannya bisa mengembangkan secara spiritualnya, mengajak teman-temannya menjadi role model seperti itu dari bu gurunya. Untuk semester 1 dari aspek kognitif Mika berkembang sangat baik dengan pengenalan bentuk penulisan huruf A sampai dengan Z. Mika memang sudah bisa menulis A sampai dengan Z. Terus untuk yang ke semester 2 dapat melakukan pengamalan memori perhatian, pemecahan masalah sederhana dan kreativitas. Jadi kita kemarin membuat video tentang merubah siku, kotak, segitiga dan lingkaran. Mikael sudah mampu mengamati, menyimpan, dan selanjutnya memecahkan masalah dari kotak, segitiga, bulat, kotak, bulat, segitiga. Nah, seperti itu. Jadi apa yang selanjutnya dipilih Mikael sudah berkembang sangat baik. Terus untuk yang kedua, untuk semester 1 fisik motorik Mika berkembang sangat baik. Ya, anaknya sih kecil, tinggi 110, berat badannya 18 kilo. Tapi memang polanya bikin tarik napas ayah aja. Untuk Ananda Mikael dapat mengembangkan kemampuan menggunakan motorik kasar dan halus dengan baik. Nah, seperti itu sudah mulai belajar naik sepeda, terus lompat-lompat ke sana kemari. Terus aspek bahasa Mika berkembang sangat baik, sudah meningkatkan kemampuan bercerita di depan. Jadi Mikael kebetulan ayah pelajari dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua, adik-adik semua, untuk memiliki anak kecil jangan dengan dua bahasa atau bilingual. Nah, di sini akan merepotkan untuk anak harus mencerna, mengartikan, dan menyusun kata. Jadi berikan saja satu bahasa saja, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tidak masalah. Bukan berarti kalau tidak bisa bahasa Indonesia bukan kurang Indonesia, tapi ketika memahami nanti proses belajar itu akan menjadi baik adik-adik semua, ibu-ibu semua. Jadi pelajarannya adalah satu bahasa saja. Seandainya nanti sudah bisa satu bahasa, menguasai satu bahasa, selanjutnya tidak masalah dilakukan untuk bahasa yang lain. Terus dapat mengembangkan pemahaman bahasa yang didengar, memahami kata-kata sederhana, perintah dan petunjuk yang diberikan. Jadi dengan mengajarkan anak ini satu bahasa, jadi otomatis anak-anak tersebut bisa memahami dan melakukan secara benar bahasa-bahasa yang diberikan lewat guru, perintah-perintah guru, lalu mereka memasukkan ke dalam memorinya, selanjutnya akan diungkapkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan dengan dua bahasa atau tiga bahasa. Memang mungkin masing-masing anak akan berbeda, tetapi untuk yang baik, lebih baik menurut
perkembangan atau literasi itu satu bahasa sudah cukup. Terus untuk aspek sosialnya, Mika berkembang sangat baik, belajar memiliki sikap empati terhadap orang lain. Jadi Mikael selama ini di sekolah memiliki banyak teman, jarang berantem, karena ketika dia berantem berarti ada sesuatu hal yang menurut Mikael itu sudah membuat tidak nyaman. Bukan sedikit-sedikit berantem, tetapi membuat dia tidak nyaman. Jadi kita ajarkan seberapapun mainan tidak diperkenankan untuk berantem. Jadi harus dilakukan pembelajaran secara terus-menerus. Jadi walaupun sakit, selama itu hanya mainan, tidak diperkenankan untuk berantem. Jadi satu tidak masalah. Terus untuk semester 2 itu mengungkapkan emosi dasar seperti marah, gembira, sedih, dan takut, dapat bekerja sama dengan teman sebayanya. Di sini memang Mika sudah banyak teman, jadi kita ajarkan dari awal bahwa ketika marah tidak harus diungkapkan dengan mukul, berantem, tetapi saya katakan bahwa saya tidak senang, saya tidak mau, seperti itu. Terus aspek seni Mika berkembang sangat baik, tapi di sini memang Mikael untuk seni sangat memahami dan sangat interest untuk menyanyi. Jadi sangat kepingin dia itu belajar menyanyi. Terus untuk melakukan ekspresi kreatif, seni visual ini sangat kreatif sekali Mikael. Nah, jadi seperti ini perkembangan Mikael selama proses belajar dari semester 1 sampai 2. Jadi perkembangannya seperti itu, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi masing-masing anak akan memiliki perbedaan. Jadi jangan takut bahwa satu anak akan pintar, satu anak bodoh, tidak ada. Yang pasti adalah proses. Proses itu adalah proses pembentukan dari awal sampai dengan berjalannya waktu, bertambah usia, seperti itu. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah bersedia untuk follow, untuk subscribe channelnya Mikael dan Kak Nathan, karena memang untuk Kakak Nathan memang belum sepintar Mikael karena ada gangguan tumbuh kembang. Jadi dalam video juga saya hanya menyampaikan sedikit-sedikit saja proses, bukan bagaimana anak itu mengungkapkan bahwa saya kepingin belajar, bukan kepinginnya menjadi seorang entertainer, bukan seperti itu, tapi saya ajak untuk selalu belajar dan belajar. Demikian teman-teman, Bapak Ibu semua, review rapot untuk semester 1 dan semester 2, dan Mikael mendapatkan juara 2. Selanjutnya akan meniti di kelas B, kelas besar 1 tahun ke depan. Nanti saya akan mereview masing-masing proses pembelajarannya dan bagaimana akan anak ini menjalani proses belajar. Oke, sampai jumpa teman-teman semua, Bapak Ibu semua.